sebenarnya aku mau take video sama temen aku, tapi tiba-tiba dia tuh ngilang. Yuk bantu cariin. Kita buang sampah dulu ya. Wah. Gusti, kamu ngapain di sini? Nah, kamu dari tadi nyariin aku. Iya, ngapain? Dia salah. Ya udah yuk kita take. Yuk. Halo guys, kita dari BMFTK ITS Eksplorasi 2020. Nah, kenalin di sini aku Nita Laras dari staff Backcraft dan teman aku. Gusti Angga Saputra dari staf PSD. Jadi hari ini kita mau ngapain nih Gus? Nah, jadi hari ini kita akan menampilkan beberapa cuplikan mengenai BMFTK ITS Eksplorasi 2020 selama pandemi ini. Mau tahu? Yuk kita lihat. Raise your weapon, sing a song. War is here, we waited so long. Prepare, my brothers, battle will come. And when we die, our legend lives on. See the mad moon falling, side by side we stand strong, till the end of days. Through the clash of our blades, we'll sing the warrior song. From the dust and claim my BMFTK hadir dengan semangat membangun negeri. Langkah kami untuk berkarya dan mengabdi. Izinkan kami untuk terus berinovasi agar selalu dapat bereksplorasi. Perkenalkan, BMFTK 2020 Eksplorasi. Catatan eksplorasi dibuka dengan dibangunnya ikatan batin antara 24 orang dari berbagai macam latar belakang, sifat, dan juga budaya. Tidak mudah memang menggabungkan kami yang heterogen, tetapi dengan satu mimpi, satu visi, kita dapat menyatukan pemikiran dan pandangan demi jalannya kepengurusan.
Di lembar selanjutnya sudah tertulis kisah haru, cerita bahagia, bahkan kenangan penuh anekdot. Ditambah dengan masuk ke 33 pilar baru. Pilar-pilar yang siap menopang eksplorasi agar selalu gagah menjulang. Lembar kisah penuh bahagia tidak bertahan lama. Wabah dari negeri tirai bambu membuat kita terpaku. Bingung harus apa karena ini hal baru. Kami dipaksa berdiam diri, beradaptasi dengan kondisi, mencari jalan keluar dari masalah ini. Tidak akan mudah jika hanya menyerah. Namun, kami tidak pernah kenal lelah. Tidak mau begitu saja pasrah. Karena kami dilahirkan untuk menang, bukan untuk kalah. Berbagai cara kami lakukan. Beradaptasi dengan mencari gagasan tanpa menyalahkan keadaan. Ternyata nama memanglah doa. Kami bukan ingin jumawa ataupun ria. Kami telah bereksplorasi, mencari inovasi, meskipun dengan terbatasnya kondisi. 57 pilar yang menjadi bibit kejayaan. Kejayaan di fakultas ini di masa depan. Dari kisah, kami sudah berpisah. Namun, rasa sayang kami akan selalu tercurah. Sampai berjumpa bersama-sama bercanda lagi, kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Mas, food vlogger. Terus aku kudu lapo yo, briefing itu sih po, aku kudu lapo. Kudu mangan, terus di review rasane. Nah, botolnya anjir kurang bisa memang. Iya betul. Yang panjang. Puncis ya. Bedanya puncis bagainya panjang apa? Tapi kalau kacang. Berarti buncis. Aku gak dapet dari kamu tidak tahu. Bisa isi lah lucu. Ini Itu loh. Food vlogger. Review makanannya. Jadi guys, ada daging nih guys. Dagingnya tuh. Kan ini ntar lagi komen bukan? Apa tuh maksudnya? Oh, alot. Asin gak sih? Asin. Asik-asik. Lu harus cobain. Bang. Literally harus cobain. Oke? Raffi. Kok disembunyi? Gak semua orang tuh udah makan sih. Takut. Gak boleh gitu. Harus adil kita tuh sebagai umat manusia. Ada nggak? Nak? Mau review ini nggak? Mau review bakso nggak? Jadi guys, ini Review bakso. ini ada yang dapat jual bakso. bakso guys. Ih, Masih lepas ini. dong. Masih ke play. Masih dari Orang tadi. kita tanya nama makan bakso. Testimoni dong. Testimoni dong. Bro, gimana mas? Coba dulu. Kuahnya gimana? Minum apa? Minum apa? Bakso. Lih. Bakso pakai kuah di sini. Oh alah ya ampun. Goblok. Ngomong. Hah? Ngomong. Oh video. Iya. Oh. Jamnya kayak orang tua semua. Kenapa dah? Pakai sendal apa? Eva ada. Terima kasih. Pinjam ya. Sandal siapa teh pada? Ya baru sebentar dong, dari pas satu bahan kuah. Jadi gini weh. Nih, Mas Damu diem aja. Tadi dulu biar ngerasain langsung. Lu kalau pakai sepatu enggak? HMD, kerja sama HMD sama si alumni AMS. Ya udah orang begitu.
Perkenalan dong Mas, siapa namanya dan sebagai apa di kepengurusan ini? Nama Aing Aji. Aing tuh sebagai Wakil Ketua Biro Big Event di Kepengurusan Eksplorasi 2020. Apa sih Biro Big Event itu? Jadi Biro Big Event itu adalah sebuah bentuk integrasi dari keempat departemen yang ada di FTK. Biro Big Event ini dibentuk pada saat Kepengurusan Eksplorasi 2020. Biro Big Event ini bertujuan untuk menjawab atau memberikan aksi nyata terhadap keresahan yang ada di lingkupan FTK. Apa aja sih yang udah Biro Big Event lakuin selama kepengurusan eksplorasi ini? Jadi pertama-tama Biro Big Event itu membentuk sebuah tim, yang mana timnya itu berfungsi untuk mempermudah alur komunikasi dengan tiap Big Event HMD. Kami memiliki 4 anggota tim. Yang pertama ada Ihsan, ada Akil, ada Ale, dan ada Aswan. Jadi kami itu memiliki 4 proker. Proker yang pertama itu ada Maritim Soundwave. Nah, Maritim Soundwave ini kami membentuk AKL tentang kondisi big event yang ada di tiap HMD. Nah, setelah itu kami akan mengeluarkan sebuah rekomendasi. Ya, selanjutnya ada proker yang namanya Ngelamak. Ngelamak itu adalah ngaliansi mahasiswa FTK. Nah, di sana itu sebenarnya proker lanjutannya dari Soundwave, di mana setelah menghasilkan sebuah rekomendasi, Ngelamak itu tujuannya untuk membentuk sebuah kepanitiaan yang mewadahi mahasiswa FTK. Yang ketiga ada Ciamik. Nah, di Ciamik ini kami melakukan komunikasi 2 arah antara Biro Big Event FTK dengan Big Event HMD. Jadi yang keempat itu ada Merasa. Nah, Merasa itu kami di sini berfungsi sebagai media fasilitator terhadap keempat departemen di bagian big eventnya untuk melakukan forum diskusi, yang mana di situ mereka dapat menyampaikan semua permasalahannya atau memberikan inovasi terhadap satu sama lain. Pesan-pesan Mas Aji untuk kepengurusan eksplorasi ini apaan sih? Pesannya ya, kesannya sebenarnya kesan Aing mah ya Aing banyak ucap terima kasih aja lah terhadap kepengurusan eksplorasi yang udah memberikan ilmu-ilmu baru kepada Aing gitu kan, sama terhadap jamuan-jamuan sorenya gitu. Terus pesannya nih mah ya, pesannya itu coba tolong kalau masuk ke sekre jangan dipakai sepatunya, coba dibersihin sekrenya, oke? Kalau bisa dipakai jualan juga nggak apa-apa. Ingat cupang dicuci. Udah mati kan sekarang, mesti dopung tuh nggak boleh tuh lengser tuh anjing, cupangnya mati. Jadi buat BBS selanjutnya harapannya apa yang udah kami bangun, apa yang fondasi yang udah kami buat, tolong tetap dipertahankan dan dilanjutkan. Sekian. Kenalin, aku Muhammad Haris Pramudiansyah. Di sini aku sebagai Kepala Departemen Hubungan Luar BMFTK ITS Eksplorasi 2020. Departemen Hubungan Luar BMFTK adalah departemen yang membangun dan menjalin relasi dari hubungan luar dari BMFTK. Kemudian saya dalam kepengurusan dibantu oleh wakil kepala departemen saya yaitu Raffi Widiatna, dan lalu dibantu oleh staf-staf saya yaitu Vivaldi, Danang, Tasya, Yalka, dan Nadia. Minta tolong dijelasin dong apa aja yang udah Hublu kerjain selama satu kepengurusan eksplorasi ini.
Oke, jadi di Hublu itu ada 3 proker dan 5 agenda. Untuk proker yang pertama ada Vkom. Nah, Vkom itu merupakan kegiatan di mana mahasiswa satu FTK itu berkompetisi mengenai ide terhadap isu-isu maritim internasional. Yang kedua ada Maritim Talk. Nah, Maritim Talk ini merupakan diskusi mengenai isu-isu maritim internasional dengan para pembicara yang kami anggap bisa untuk membawa hal-hal ini ke depan publik. FACT itu merupakan pengembangan mahasiswa tingkat akhir dalam rangka untuk mempersiapkan dalam lingkungan pekerjaan nanti. Lupa lagi ya. Time out. Lu ngerjain ini sebenarnya sih? Kan yang ngerjain staff. Agenda yang dari Hublu itu ada 6. Yang pertama ada visit dan open, yang kedua ada forum, yang ketiga ada database, dan yang keempat ada ketok pintu, dan yang kelima ada time out, dan yang terakhir ada FTK briefing. Yang pertama mungkin sangat senang ya bisa menjadi salah satu bagian dan berkontribusi bagi BMFTK. Untuk pesannya mungkin semoga kedepannya semakin banyak hal yang baik yang dapat diterapkan bagi BMFTK kedepannya. Harapannya untuk kepengurusan ke depan, terutama bidang Hublunya apa sih? Harapannya bagi saya untuk Departemen Hubungan Luar BMFTK, semoga kedepannya hubungan luar semakin progresif dan bisa menjalin relasi yang lebih luas lagi, dan juga bisa menjadi salah satu contoh lah dari hubungan luar yang terbaik di ITS. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Hani Tholib, biasa dipanggil sebagai Hantol. Saya di sini sebagai jabatan saya di sini adalah sebagai Biro Kepemanduan atau dikenal sebagai Kabakor FTK ITS. Jelasin tentang apa itu Kabakor ITS. Kabakor Kepemanduan. Kepala yang sorry, bukan Kabakor, bironya. Ya. Jadi di sini saya menjabat sebagai Biro Kepemanduan yang bertugas sebagai kepala dari 51 pemandu termasuk saya, dan fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan antara pemandu perjurusan dan bertugas sebagai pemimpin pelatihan LKMM Pratd dan LKMM TD. Di Biro Kepemanduan saya memegang 2 proker. Yang pertama adalah PPLKMM 2020 dan yang kedua adalah kunjungan kepemanduan PPNS ke FTK. Jadi yang pertama yaitu PPLKMM. Jadi PPLKMM adalah merupakan suatu pelatihan yang berfungsi sebagai membentuk kader-kader pemandu baru agar dapat meneruskan dari pemandu sebelumnya, seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kunjungan dari pemandu PPNS ke kami sebagai pemandu FTK ITS yang waktu itu diadakan di tempatnya adalah warung Biji Kopi. Di sana pemandu dari PPNS sharing tentang insight-insight baru mengenai LKMM Pratd yang akan mereka laksanakan di PPNS itu gitu. Kemudian kami sebagai pemandu fakultas yang sudah mengadakan LKMM Pratd, kami memberikan ilmu-ilmu baru kepada pemandu PPNS agar mereka lebih paham kira-kira Pratd di fakultas tersebut ngapain aja sih kira-kira. Nah, kemudian kami juga sharing tentang budaya-budaya kami, budaya-budaya pemandu di fakultas kami kepada pemandu PPNS. Nah, untuk kesan-pesan di kabinet eksplorasi ya. Jadi di kabinet eksplorasi ini, wah tentunya seru banget gitu, karena antar kabinet itu bisa saling membaur satu dengan lain walaupun kami pada awalnya tidak saling mengenal gitu. Kemudian mungkin tantangannya adalah yang sebagaimana kita tahu COVID-19 ini ya. COVID-19 ini benar-benar menantang kita untuk memunculkan ide-ide kreatif gimana sih supaya kami bisa bertahan di kabinet eksplorasi ini gitu. Nah, keseruannya adalah tantangan tersebut gitu. Pokoknya intinya kita kalau misal di dalam kabinet
kita melihat masalah itu sebagai tantangan, maka kita akan terpacu, akan termotivasi untuk saling kompak satu dengan yang lainnya untuk menuju eksplorasi yang lebih baik gitu kira-kira. Buat keperluan selanjutnya, terutama buat ininya biro kepemanduannya gimana sih? Untuk biro kepemanduan ya, untuk biro kepemanduan ini saya memberikan pesan kepada pemandu-pemandu di bawah saya ya tentunya. Jadi pemandu di bawah saya harapannya adalah untuk selalu menjaga visi misi yang sudah disampaikan oleh Kabhakor selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki agar pelatihan tersebut bisa relevan kepada peserta-peserta pelatihan yang akan kalian ajarkan. Jadi jangan sampai kalian ketika misalnya kalian menyampaikan materi, kalian terlalu terpacu pada slide sehingga kalian lupa akan materinya nggak seru, akhirnya kalian pakai ice breaking. Nah itu sangat tidak dibenarkan ya dari situ ya. Jadi menurut saya lebih baik kalian gali kreativitas kalian, bagaimana supaya kalian bisa menerapkan ilmu kalian ke dalam kehidupan sehari-hari yang lebih sederhana, sehingga peserta pelatihan nantinya itu bisa tertarik, oh ternyata kayak gini gitu. Jadi ada momennya gitu. Jadi nggak hanya bosen kemudian oh ice breaking aja mas. Nah itu menurutku agak kurang aja sih menurutku. Perkenalan, siapa nama mas dan nama jabatan? Oke, nama saya Ruben Bintang Erlangga. Di sini saya jabatannya sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif BEM Fakultas Teknologi Kelautan Eksplorasi 2020. Minta cerita sedikit dong tentang badan ekonomi kreatif eksplorasi kayak gimana? Kalau mau cerita ya sebenarnya banyak sih, apalagi di kondisi pandemi COVID-19 ini. Deskripsi. Oh, deskripsi. Sorry. Jadi kurang lebih ya gambarannya, Badan Ekonomi Kreatif ini badan yang mengatur tentang pengembangan mahasiswa di bidang kewirausahaan, terus juga mengatur jalannya pengelolaan dana buat pendapatan BEM fakultas, kemudian juga membantu masyarakat di dalam hal pengembangan perekonomian mereka. Jadi kayak usaha yang mereka miliki itu bisa dikembangkan dari Badan Ekonomi Kreatif. Jadi orang-orangnya tuh totalnya ada 6 orang ya, saya sendiri. Terus saya dibantu wakil saya, namanya Rabiatul Mutia. Terus ada 4 orang staff. Yang pertama Anggil, Tita, Arul, sama Bagus. Ceritain dong mas, apa aja sih yang udah Bekraf lakuin selama 1 kepengurusan eksplorasi ini? Yang dilakuin 1 tahun kepengurusan ya, sebenarnya gara-gara pandemi ini benar-benar kerasa efeknya di Badan Ekonomi Kreatif itu gara-gara biasanya kita kegiatannya itu offline ya, dimana kegiatan utamanya yang paling kelihatan ya kalau Badan Ekonomi Kreatif itu kita selling merchandise buat anak-anak FTK terutama. Tapi gara-gara pandemi ini kan semua orang keluar dari kampus ya, jadi berkegiatan di rumah masing-masing, jadi kegiatan kami di kampus itu jauh berkurang. Dan buat kegiatan yang lain juga harus diakalin, kayak contohnya seminar yang kita biasa adain langsung di aula BG Munaf mungkin, itu kita jadiin webinar, jadi diadain secara online gitu. Terus agendanya itu kurang lebih ada yang penggantinya buat pasar malam ya, jadi sebenarnya kita ada rencana buat pasar malam. Itu jadi kayak bentuk promosi dan pendataan mahasiswa buat mahasiswa yang punya usaha yang mereka miliki sendiri. Jadi mereka bangun sendiri, kita bantu buat pendataan, kemudian kita bantu juga buat promosi di kalangan FTK ini lewat media-media sosial yang dimiliki oleh BEM FTK. Terus selanjutnya itu ada seminar ya, seminar tentang kebetulan kalau tahun ini kita mengusung tentang tema investasi buat mahasiswa, karena kurang lebihnya kan mahasiswa zaman sekarang itu udah mulai pintar ya buat alokasi dana. Nah itu melihat kebutuhan itu kita juga membuat seminar tentang pencerdasan tentang investasi yang cocok untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa ini diajarin gimana sih caranya buat mengelola dana
dan merencanakan dana secara tepat. Kemudian yang terakhir itu kita juga mengumpulkan semua istilahnya kepala-kepala badan kewirausahaan di FTK ini buat istilahnya berbagi sharing. Kemudian kalau misalnya ada peluang untuk kerjasama, kita buka peluangnya di situ lewat kami sebagai pemersatu mereka. Pesan-pesan untuk kabinet eksplorasi ini apa sih, kepengurusan eksplorasi? Kesan pesan ya sebenarnya kalau dirasa-rasa tuh agak sayang ya, karena kabinet ini kalau dari awal tuh udah seru banget, udah banyak cerita banget, tapi kedepannya harus dilakuin secara online. Jadi orang-orang ini menjalankan semua kegiatan di rumah. Padahal kalau menurut saya ya, esensi berorganisasi itu kan juga istilahnya berkumpul. Jadi semua orang itu juga istilahnya ada kekeluargaannya. Kemudian orang-orang itu dapat berbagi, mungkin bisa main, sharing bareng di suatu tempat, biar istilahnya kekeluargaannya itu bisa dapat. Kebetulan di tahun ini juga orang-orangnya di rumah masing-masing karena pandemi, itu juga sebenarnya disayangkan. Tapi itu juga nggak membuat kabinet eksplorasi yang sekarang itu renggang. Jadi walaupun dengan kondisi sekarang, aku rasa juga kabinet yang sekarang pun juga cukup solid kalau menurutku. Terakhir, harapan ke depannya buat kepengurusan selanjutnya, khususnya Departemen Bekraf apa sih? Harapannya buat Departemen Bekraf ini, sebenarnya Departemen Bekraf ini masih banyak ya yang bisa dikembangin. Kebetulan juga mungkin karena dipaksa dengan pandemi COVID-19 ini, Departemen Bekraf akan butuh untuk istilahnya berevolusi jauh dari beberapa tahun sebelumnya yang kita istilahnya bisa dibilang konvensional dan tradisional. Kita harus benar-benar melihat keadaan yang real sekarang terjadi, dan kita harus bisa apa ya istilahnya, bisa berkembang, bisa menyesuaikan dengan keadaan. Jadi harapanku ke depannya buat Departemen Bekraf atau kewirausahaan secara umum itu bisa mengikuti keadaan dan tren yang sekarang terjadi. Pas masker, terus lo perkenalan, nama lo siapa, terus jabatan lo apa di kabinet ini? Ya, nama saya Oji. Di kabinet ini ngejabat di Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Lo tolong ceritain sedikit dong tentang departemennya. PSDM itu apa sih? PSDM fokusannya kalau di kabinet eksplorasi, fokusannya lebih ke pengembangan mahasiswa secara di FTK. Cuman di bidangnya itu lebih terspesifikin lagi, itu di bidang manajerial. Terus dalam PSDM ini tuh ada siapa aja sih orang-orangnya? Oh, kalau di PSDM ini saya dibantu oleh Tiara Talentia sebagai wakil kepala departemen. Terus yang ngebantu saya lagi teman-teman saya di PSDM itu ada Feril, ada Aswin, ada Afi, ada Gusti, ada Intan. PSDM BMFTK tuh udah ngapain aja sih selama kepengurusan kemarin? Kalau di BMFTK kemarin, di PSDM ini udah bikin beberapa acara. Yang pertama itu ada gathering session. Itu tuh untuk penyambutan mahasiswa baru 2020. Untuk lebih penanaman nilai lebih dekat lagi lah si 2020-nya. Terus ada PDKT, itu pendidikan dasar kepemimpinan terpadu. Itu buat mahasiswa baru 2020 juga. Itu gimana nanemin si teman-teman 2020 itu punya jiwa kepemimpinan. Terus ada FTK Pening. FTK Pening itu FTK Project Management Training. Itu tuh lebih ke untuk mahasiswa di FTK sih, lebih kita kan ngeliat juga ya apa orang-orang di FTK tuh butuh apa, makanya kita kembangin di Project Management Training kayak gitu. Terus sama bikin draft kajian PPSDM itu udah dilaksanain juga. Terus LKMM Pratd itu dilaksanain juga. Pesan-pesan Mas Oji untuk kepengurusan eksplorasi kemarin apa aja? Sebenarnya sih nggak berkesan-kesan amat ya, soalnya online kan. Tapi di sini saya dapet sih kayak nilai kekeluargaan kayak gimana, lebih
deketnya antar satu sama lain kayak gimana. Itu yang saya dapetin sih. Yang sebelumnya pergaulan saya cuma di Siskal aja, sekarang saya lebih bisa banyak tahu orang-orang di FTK tuh kayak gimana. Kesannya ya menarik lah, kayak ini kan kondisinya online. Gimana caranya bidang PSDM ini ngembangin mahasiswa, cuma metodenya dipakai online kan. Di situ kesannya seru banget sih, kayak kita ngubah konsepan awal grand design kita di bidang pengembangan yang tadinya kita susun secara offline, gimana caranya bisa dijadiin online gitu. Ini sih jangan lupa iya, jangan yang Islam jangan lupa sholat, yang Kristen jangan lupa gereja, atau enggak untuk teman-teman agama lain juga jangan lupa ibadah, karena ibadah itu bagus buat kesehatan rohani. Kayak Kenalan dong siapa, terus sebagai apa di kabinet ini? Sebelumnya kenalin, aku Pradinda Rahnia, biasa dipanggil Adin. Di sini menjabat sebagai Kepala Departemen Kominfo Kabinet Eksplorasi 2020. Jadi Departemen Kominfo itu bertugas untuk menjaga citra positif dari BEM FTK dan juga menyampaikan seluruh informasi tentang kegiatan dan lain-lainnya ke masyarakat, khususnya warga FTK. Untuk di Kominfo sendiri, aku juga dibantu oleh beberapa teman-teman. Yang pertama ada Ariel sebagai Wakil Kepala Departemen, lalu ada Andini sebagai Sekretaris Departemen, lalu untuk staf-stafnya ada Nugi, ada Al, ada Bando, dan juga Rama. Jadi di Departemen Kominfo ini kita selama kepengurusan kemarin udah bikin beberapa video posesif, terus fit call, terus juga ngadain story competition, match design competition, terus juga ada podcast namanya Explorame, terus juga ada AMS yaitu pelatihan multimedia untuk anak-anak FTK, khususnya untuk alumni BMS. Terus juga kita bikin Voting Magazine, yaitu majalah keluaran BEM FTK. Nah, di dalamnya itu juga memberitahu tentang apa aja sih yang udah kita lakuin dari berbagai departemen, dan juga ada apresiasi dari kita terhadap HMD FTK, HMD yang ada di FTK. Mereka udah ngapain aja selama pandemi ini. Terus juga ada podcast Explorame, itu salah satu media pencitraan BEM FTK yang terbaru nih dari ke kabinet ini. Jadi di dalamnya itu kita ngebahas bareng tentang berbagai macam dinamika kehidupan bersama anak-anak FTK dan juga luar FTK. Jadi terus selanjutnya juga ada match design competition, di mana itu adalah sebuah kompetisi yang baru diadain juga di kabinet ini. Jadi di dalam itu kita membuat kompetisi untuk mahasiswa FTK untuk mendesain merchandise BEM FTK, dan nanti desain tersebut akan dijual ke mahasiswa FTK-nya juga. Jadi untuk kesannya mantap banget deh, pokoknya aku bisa dapat banyak ilmu, dapat pengalaman juga, apalagi pengalaman berhubungan dengan orang-orang, kan bisa tahu karakter orang-orang yang baru, sifat-sifat yang baru. Terus untuk pesannya, semangat terus aja buat yang nerusin juga, tetap kreatif. Terakhir, harapan untuk Kominfo di kepengurusan selanjutnya ya harus tetap kreatif dan makin kreatif, tetap bisa menjadi FTK viral, dan juga tetap bisa memegang predikat best match voter progresif dan bisa menjadi best match voter di ITS. Kenalin, nama Putre. Aku dari Teknik Kelautan angkatan 2017. Di sini aku jadi Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis di Kabinet Edopung atau Eksplorasi gitu. Tolong ceritain sedikit dong tentang departemennya, kayak deskripsinya gitu. Oh, jadi sebenarnya staffnya tuh siapa aja? Orang-orangnya siapa aja di balik departemen itu? Oke, jadi aku kalau disimpelin, sebenarnya Kajian dan Aksi Strategis itu adalah suatu departemen yang dimana mengkawal isu-isu sosial karena kita di BEM, dan di bidang kemaritiman karena kita adalah fakultas di FTK gitu. Jadi di departemen saya sendiri itu ada 6 orang ya.
Jadi ada saya sebagai kadep, terus saya dibantu oleh Adam dari Departemen Siskal, angkatan saya juga. Dan saya dikaruniai ada 4 staf, yaitu ada Adlan dari Siskal, lalu ada Arandita dan Oting yang itu juga dari Teknik Lautan, lalu ada Iqbal dari Teknik Perkapalan yang sekarang jadi Kahima. Jadi sebenarnya kegiatan yang udah kita lakukan, yang sebenarnya awalnya kita rencanain tuh ada 6. Yang pertama ada thread, terus ada Book of Kastrat, terus ada Serbumas, terus ada Ruang Rehat, terus ada 2 yang nggak terlaksana, itu narasi FTK sama talk show interaktif. Ya kalau misalnya aku bisa ceritain dikit sih, ada yang dimana Ruang Rehat itu kita ngebahas tentang isu-isu sosial yang memang langsung berdampak langsung ke mahasiswa. Terus ada Serbumas itu adalah satu kegiatan yang dimana kita mengkaji isu kemaritiman secara by design, yang dimana saat itu kita milih dampak kemaritiman terhadap dibuatnya di Omnibus Law. Terus ada sebenarnya agenda thread yang dimana sebenarnya kita itu mengkaji-kaji isu-isu yang memang secara by moment ada, tapi secara singkat aja, maksudnya yang secara infografis itu bisa kita jelasin kayak gitu sih kalau dari Kastrat ya. Ya kesannya apa aja sih yang lo dapetin di kepengurusan ini? Kesan-pesan ya, sebenarnya bergabung ke eksplorasi itu adalah salah satu pengalaman yang paling berharga sih. Maksudnya adalah salah satu di mana aku merasa beruntung banget punya keluarga baru seperti eksplorasi. Walaupun sebagian besar kegiatan kita lakukan online ya, tapi aku ngerasa aja kayak ternyata kayak gini ya punya keluarga gitu. Mungkin bisa dibilang eksplorasi itu keluarga online kali ya. Kita harapannya buat kepengurusan ke depannya nanti, khususnya untuk Departemen Kastrat. Kalau misalnya Departemen Kastrat sendiri, semoga bisa lebih lagi dari apa yang sudah saya lakukan di kepengurusan sebelumnya. Mungkin bisa lebih inovatif, bisa lebih bisa lebih giat dalam mengkaji-kaji isu-isu yang lain. Terus buat keseluruhan kabinet keseluruhan BEM-nya mungkin ya semangat aja lah sama bisa menjawab tantangan-tantangan online ini, sama makin dekat, makin lah intinya lah buat Handi dan kabinetnya seperti itu. Pertama perkenalan dulu, masih siapa dan sebagai apa di Kabinet Eksplorasi? Ya, aku Nazario Farul Farezi sebagai Kepala Departemen Sosial Masyarakat di Kepengurusan BMFTK Eksplorasi 2020. Minta ceritain sedikit dong tentang departemennya itu apa, seperti apa, dan siapa aja di dalamnya. Departemen Sosmas adalah sebuah departemen yang bertugas untuk mewadahi seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkup fakultas dan juga mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa FTK yang ingin bermanfaat bagi masyarakat, bagi sesama, dan juga bagi lingkungan sekitar. Nah, di dalamnya ada saya sebagai kadep, terus ada wakadep dan 6 staf. Wakadep ada Rehana Dianta, staf ada 6, Mutiara Setianing, Rena Sukmania, Sela Alivia, Ardian Saadi, Cahyo Imanudin, dan Johnson. Bisa tolong ceritain nggak apa aja sih yang udah dikerjain sama Sosmas selama kepengurusan ini? Untuk pandemi mungkin sedikit mengagetkan kami ya, Departemen Sosmas, karena waktu itu kami belum tahu apa yang kami perbuat, apa yang akan kami perbuat, karena mayoritas kegiatan kami harus turun ke lapangan. Tapi mau nggak mau kami harus jalan waktu itu, dan alhamdulillah banyak kegiatan yang bisa kami lakukan waktu itu dengan sedikit memaksa sebenarnya, dengan sedikit memaksakan kondisi, tapi alhamdulillahnya banyak yang jalan. Yang pertama Sosmas Berbagi Kebahagiaan, itu kegiatan berbagi serentak waktu itu, menggandeng volunteer juga sama mahasiswa FTK. Juga kegiatan bagi-bagi nasi itu terselenggara dua kali di Surabaya, di beberapa daerah juga, di Jombang, di Bojonegoro, dan
di berkat FTK 1.0 itu hanya kami yang terlibat, BEM-FTK sama mahasiswa FTK sama volunteer. Tapi di berkat FTK 2.0 itu kami menggandeng Himatek, menggandeng BEM-FTI dan juga berkolaborasi dengan HMTL ITS. Jadi seperti itu. Jadi untuk kegiatan Sosmas di masa pandemi ini sebenarnya masih banyak yang jalan, karena memang ini kalau misal kami mengubah semua konsep program menjadi online itu sangat tidak tepat menurut kami. Jadi dengan penuh dengan penuh keterpaksaan, bukan keterpaksaan. Kami sangat mengusahakan untuk sebisa mungkin turun langsung karena memang itu tugas kami, sosial masyarakat. Minta pesan-pesan Mas Rio terhadap kepengurusan eksplorasi kemarin. Kesannya kepengurusan ini menurut saya luar biasa karena mampu menjadi kepengurusan yang sangat adaptif dan sangat responsif terhadap keadaan. Bisa dilihat sendiri, mungkin kami tidak bisa menilai, orang lain yang bisa menilai dan yang bisa melihat kami dari luar. Kami adalah salah satu BEM fakultas yang terhitung aktif sebenarnya di masa pandemi ini, dan sangat berkesan dan sangat beruntung menjadi salah satu bagian dari Kabinet Eksplorasi 2020. Mau tahu dong harapannya Mas Rio untuk kepengurusan kedepannya nanti, khususnya bidang Sosmas. Untuk bidang sosial masyarakat sendiri, kami dari Sosmas BEM-FTK Eksplorasi sudah melakukan beberapa hal yang bisa menjadi bisa menjadi bekal buat kepengurusan Sosmas selanjutnya. Kami kemarin sudah melakukan AKL dan sudah menganalisa kondisi lingkungan yang di mana kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Mitra dan di Kampung Mitra. Juga kami sudah menyusun draft Renstra kemarin, dan kami juga sudah membuka komunikasi dengan para HMD agar nantinya bisa terwujud satu kegiatan sosial masyarakat yang mengatasnamakan fakultas. Dan harapannya memang apa-apa yang sudah kami tinggalkan saat ini itu bisa dilanjutkan lah, bisa direalisasikan untuk lebih dibuat konkret buat kepengurusan selanjutnya seperti itu. Dan apa-apa yang buruk dari kami jangan diteruskan, tentunya tinggalkan. Jadi pesannya untuk kepengurusan selanjutnya adalah ini aja, tetap jadi departemen yang bermanfaat, tetap bisa mengajak banyak orang untuk melakukan kebaikan. Gitu. Sebagai perkenalan dulu, siapa dan sebagai apa di kabinet ini? Ini perkenalkan, saya Ahdan dari Teknik Transport Out. Di Kabinet Eksplorasi saya sebagai kadet Dagri. Sekarang tolong coba jelasin sedikit tentang departemennya dan ada siapa aja sih di dalamnya. Departemen dalam negeri ini merupakan departemen yang mengurus internal FTK, jenjang mahasiswaan dan juga pendaftaran. Di dalam departemen dalam negeri ini ada 7 orang, termasuk saya sebagai kadet. Saya ditemani Nun dari Teknik Perkapalan sebagai wakadet, dan 5 orang staf, yaitu Handi yang sekarang sudah terpilih menjadi Kabem. Terus ada Dava dari Teknik Perkapalan, ada Vira, Mei, dan Meilin dari Teknik Kelautan. Yang udah dilakukan selama ini sebenarnya ada dari awal sebenarnya ada 10 rencana program kerja dan agenda, tapi yang terlaksana nggak semuanya terlaksana sih. Ada Nakrab 1-2, ada SOTR, terus BBF, Berlulus FTK, terus ada Penetkop, ada FTK Cen, FTK Cen Plus, terus ada FTK Medang, sama
gitu seperti itu. Oh, sama kajian. Kalau kajian sendiri sebenarnya bukan yang tidak terencana kalau kajian sendiri sih. Kalau untuk FTK Exam itu sebenarnya acara yang cukup sukses di Dagri. Walaupun awalnya rencananya tuh offline, terus tiba-tiba ada pandemi dan online, tentunya masih bisa dihandle untuk FTK Exam ini, dimana semua cabang olahraganya itu diganti dengan cabang olahraga elektronik e-sport. Acara terakhir yang terlaksana itu ada FTK Keluyuran. Jadi FTK Keluyuran ini jaring aspirasi yang nantinya aspirasi ini bakal dibawa di acara di program kerja Open Talk. Tapi Open Talk-nya tidak terlaksana, tapi FTK Keluyuran itu terlaksana dengan Google Form dan di Instagram. San selama di kabinet eksplorasi rasa apa ya, beruntung sih punya banyak teman-teman baru, punya keluarga baru, tapi sayangnya karena selama ini online ya, jadi belum begitu dekat sama orang-orangnya. Itu aja sih. Apa sih harapannya Mas Hadan buat kepengurusan ke depannya nanti, khususnya Departemen Dagri? Harapannya buat kepengurusan ke depan semoga lebih baik sih, kan apalagi mereka udah merasakan mengurus selama pandemi itu gimana, jadi pasti punya ide-ide baru lah buat pengurusan mereka. Udah lihat kan keseruan BEM-FTK Eksplorasi 2020 tahun ini? Nah, meskipun dihadapi oleh pandemi dan COVID-19, tapi BEM-FTK Eksplorasi masih tetap semangat buat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus BEM-FTK ITS. Jangan lupa pantengin official account dari BEM-FTK ITS. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Oke, saya Tita. Saya Agusti. Sampai jumpa. Bye. Like, comment, I waited for a girl like you to come and save my life. Recall the days I waited for you. You know the ones who said I'd never find someone like you.
Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was bop on the whole damn cake and a cherry on top. Shook up the bottom with a good girl pop. You ain't even here to party. Can't in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow. Row the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Pick up yourself cause you know they go. I choo cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. On the after, you been the before. I've been the stallion, you've been the sequel. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been on my best one. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. And you don't be mad cause you had a chance. Yeah, said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright on the put a tan on it. Said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright on the put a tan on it. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Action. Grafik kurang. Apa sih begini? Ada topi ya? Awak. Wah, udah. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass.